Pagi ini sebelum kita akan membahas tentang COVID-19, saya perkenalkan dulu, saya Ibu Dwi Titi, guru dari SMP Negeri 2 Tayu yang mengampu bidang matematika. Tapi untuk kali ini saya bersama dengan kalian akan belajar bersama-sama tentang COVID-19. Nah, anak-anak, apa itu COVID-19? Tanda dan gejalanya apa saja? Saya percaya kalian sudah tidak asing lagi dengan nama COVID-19 ini ya. Nah, COVID-19 merupakan suatu penyakit yang menular disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2 atau lebih familiar atau lebih sering kita lebih mengenalnya dengan virus corona. Nah, kenapa banyak orang yang tertular dan banyak yang meninggal? Orang-orang yang tertular oleh COVID-19 itu karena mereka berhubungan dengan orang yang sudah terkena COVID-19. Nah, anak-anak, jika di dalam tubuh kita itu antibodi, kekebalan tubuh kita itu baik, bagus, maka orang ini tidak akan mengalami keseriusan atau sampai meninggal. Yang meninggal biasanya orang-orang yang sudah lanjut usia, mereka yang juga sebelum terkena COVID-19 ini, mereka mempunyai penyakit diabetes, jantung, dan sebagainya. Nah, mereka yang mempunyai penyakit ini jika terkena COVID-19 di dalam tubuhnya belum siap untuk memproduksi antibodi, sehingga COVID-19 ini, virus ini akan menyerang paru-paru dengan cepat dan menjadikan orang ini tidak bisa bernafas. Anak-anak, tanda dan gejala COVID-19 adalah demam yang lebih dari 38 derajat, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Kemudian juga letih, lesu, badannya tidak enak semua. Dan juga gejala yang terakhir yaitu sesak nafas. Oleh sebab itu anak-anak, untuk cara penularan dari COVID-19 ini adalah jika orang yang sudah terkena COVID-19 ini batuk, dia akan mengeluarkan droplet. Apa itu droplet? Droplet itu adalah cairan yang keluar saat orang ini bersin. Nah, cairan ini akan tersebar. Kalau dia bersin, virus yang keluar dari mulutnya ini bisa sampai 1 meter mencolotnya ya, istilahnya mencolot begitu, 1 meter. Kemudian jika virus ini juga terkena tangan orang yang bersin tadi, tangan ini sudah terkontaminasi. Jika dia memegang sesuatu benda, maka benda ini juga akan terkontaminasi, sehingga virus ini akan menyebar kemana-mana. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, yaitu kita harus selalu menggunakan masker.
Yang kedua, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian juga kita harus sering cuci tangan menggunakan sabun karena virus COVID ini mudah mati dengan sabun. Kemudian saat kita di kerumunan, kita harus social distancing atau menjaga jarak, jangan sampai berjubel antara 1 sampai 2 meter orang yang satu dengan yang lain. Kemudian kita juga harus rajin berolahraga. Nah, itu anak-anak tentang COVID. Kemudian bagaimana persiapan sebelum berangkat sekolah? Sebelum berangkat sekolah, yang perlu kalian persiapkan dari rumah yaitu kalian harus memakai masker. Kemudian harus membawa masker cadangan yang disimpan di tas. Kemudian juga tidak perlu menggunakan aksesoris atau perhiasan, nggak perlu pakai kalung, nggak perlu pakai anting-anting, nggak perlu pakai jam dan yang lain-lainnya. Karena apa? Karena benda-benda ini juga sangat amat mudah untuk penularan dari COVID, ya, dari virus COVID itu. Kemudian juga harus membawa bekal makan, minum dari rumah, ya, yang disiapkan oleh ibu kalian. Kalian tidak boleh diberi uang saku. Oleh sebab itu, kalian harus membawa bekal makan dan minum di rumah. Karena selama wabah virus ini belum berakhir, di sekolahan juga tidak ada kantin atau warung yang buka. Kemudian juga kalian yang mempunyai hand sanitizer boleh dibawa. Kalau yang tidak punya, ya tidak usah minta untuk dibelikan, karena nanti di sekolahan juga disediakan. Kemudian jika kamu berangkat ke sekolah, diantar oleh keluarga dalam satu kakak. Ini cara supaya kita tidak tertular oleh virus corona. Nah, saat tiba di sekolah, bagaimana? Saat anak-anak datang di sekolah, tadi Ibu sudah katakan harus memakai masker. Nah, kemudian bagaimana cara melepas dan memakai masker yang benar? Coba perhatikan Bu Titi. Saat ini Bu Titi sedang memakai masker. Nah, cara melepaskannya adalah seperti ini, nak. Ya, dari telinga kita ambil. Nah, begitu ya. Kemudian cara memakai seperti ini. Jangan dari tengah, tapi dari talinya kita pakai. Kita pakai kembali begitu. Nah, sehingga virusnya yang sudah menempel di sini itu tidak menyebar kemana-mana. Nah, setiap 4 jam, ya, karena masker ini terkena keringat, terkena debu, oleh sebab itu diganti. Makanya kalian dianjurkan kalau masuk sekolah itu membawa masker cadangan. Nah, kemudian saat kamu tiba di sekolah, kamu pun juga akan dites. Suhu tubuh kalian akan diperiksa, ya, menggunakan termometer. Jika
suhu tubuh kalian di atas 37,5 derajat, maka kalian akan mendapat surat keterangan dari sekolah untuk diperiksa ke fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas terdekat. Nah, kemudian juga cara memeriksanya, cara kalian antri itu harus juga dengan jarak. Siswa yang satu dengan siswa yang lain harus berjarak 1 meter. Nah, anak-anak, sebelum masuk kelas, setelah kalian diperiksa, kalian harus ke tempat cuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan sekolahan, ya. Bu Titik yakin bahwa kalian di SD dulu juga sudah diajari bagaimana cara mencuci tangan menggunakan 6 langkah, ya. Kamu lihat di slide yang sudah ada, gosok kedua telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian jari-jari yang terkait, kemudian kedua telapak tangan saling berhadapan, kemudian jari-jari saling mengunci, kemudian juga jempol, ya, jempol kiri kanan diputar, dan yang terakhir yaitu mengusap pada telapak tangan kiri, gosok memutar ke belakang dan ke depan, lalu sebaliknya. Nah, itulah 6 langkah cara mencuci tangan yang benar. Nah, kemudian anak-anak, kalian masuk ke kelas, di mana pasti bangku kalian, tempat duduk kalian sudah ditata sedemikian rupa. Siswa yang satu atau meja siswa yang satu dengan yang lain pasti diberi jarak, ya, minimal 1 meter. Kemudian nanti setelah pergantian pelajaran, mungkin ibu atau bapak guru yang mengajar akan melakukan perenggangan, ya, supaya kalian tidak jenuh, tidak lelah di dalam menerima pelajaran berikut. Nah, selama mengikuti pelajaran anak-anak, seperti saat ini Bu Titik, ya, mengajar kalian, harus selalu memakai masker. Masker tidak boleh dilepas kecuali saat makan dan minum. Nah, kemudian jika kamu bersin atau batuk pas tidak memakai masker, nah, cara yang benar saat kamu akan bersin atau batuk, tutup dengan punggung tangan yang atas, begini, ya, hacing atau hacing, ya, seperti itu. Kalau mempunyai tisu, boleh pakai tisu. Nah, setelah itu tisunya dibuang di tempat sampah. Dan jangan lupa anak-anak, setelah itu kalian harus kembali mencuci tangan kalian memakai sabun atau hand sanitizer yang sudah ada juga. Nah, anak-anak, kemudian jika waktu istirahat, ya, kalian makan, minum, tidak boleh berbicara dengan teman kalian, ya, tidak boleh ngobrol, ya, harus berjarak juga satu dengan yang lain 1 meter. Jangan lupa pula sebelum makan kalian harus cuci tangan lagi dulu, ya. Jangan bosan cuci tangan, ya. Setiap kamu akan melakukan aktivitas apapun, misalkan tadi makan, minum, mau mengambil snack, harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah makan pun kamu harus cuci tangan lagi, begitu, ya. Nah, masker
tentu saja boleh dibuka saat makan. Jadi masker hanya boleh dibuka saat makan dan minum. Setelah selesai makan dan minum, masker harus dipakai kembali. Nah, kemudian waktu ibadah anak-anak, waktu ibadah tetap menggunakan masker dan membawa alat ibadah sendiri. Kemudian tetap menghindari kontak fisik dengan teman-temannya. Tidak boleh bersalaman, tidak boleh berpelukan. Tetap jaga jarak 1 meter satu dengan yang lain. Nah, kemudian menggunakan tempat ibadah harus bergantian. Sekali lagi, tidak boleh berjubel. Selesai beribadah, segera kembali ke tempat kalian. Nah, anak-anak, bagaimana kalau waktu istirahat yang lain? Lebih baik anak-anak saat kamu istirahat jangan di dalam kelas, tetapi keluar dari kelas. Gunakan untuk berjemur, ya. Maksimal 15 menit. Di situ sinar matahari itu bagus sekali untuk meningkatkan antibodi tubuh kalian. Karena COVID ini takut anak-anak dengan panas, ya, dengan panas sinar matahari, dia pun juga takut. Nah, kemudian kalau sudah pulang dari sekolahan, apa yang harus kamu lakukan? Sama, setelah sampai di rumah, alangkah baiknya kalau di depan rumah itu ada air yang mengalir dan juga sabun. Sehingga sebelum kamu masuk ke dalam rumah, cuci tangan lagi dulu, ya, lebih kurang 60 detik. Kemudian alas kaki atau sepatu kalian dilepas, disemprot dengan disinfektan, ya. Setelah itu sepatu disingkirkan, kamu masuk ke rumah, langsung menuju ke kamar mandi, membersihkan badan kalian, ya, dan baju yang kotor masukkan langsung ke tempat cucian. Setelah itu cuci kembali tangan kalian. Nah, itulah yang harus kamu lakukan setelah pulang sekolah, supaya bakteri-bakteri atau virus yang menempel di tangan, di kaki, di baju kalian semuanya bisa dibunuh, ya. Bisa tidak menularkan ke yang lain yang ada di rumah. Demikian anak-anak materi COVID-19 yang bisa Ibu sampaikan. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, kalian akan mendapat tugas dari Ibu. Tidak sulit, saya yakin kalian bisa. Nah, siapkan kertas serta pensil atau pulpen untuk mencatat tugas yang harus kamu lakukan, ya. Kamu kerjakan, kemudian nanti difoto, kirimkan ke WA grup masing-masing ke wali kelas kalian, ya. Yang pertama, apa saja yang harus disiapkan sebelum berangkat sekolah? Apa saja yang harus disiapkan sebelum berangkat sekolah? Yang kedua, apa itu COVID-19? Yang ketiga, bagaimana cara penularannya? Yang ketiga, bagaimana cara penularannya? Dan yang terakhir, nomor 4, anak-anak, apa yang harus dilakukan supaya tidak tertular COVID-19? Apa yang harus dilakukan supaya tidak tertular COVID-19? Nah,
Demikian anak-anak, biarlah nanti apa yang sudah Ibu berikan ini berguna untuk kalian. Dan ingat, jangan lupa mengerjakan tugasnya, kemudian ditulis di kertas ya, difoto, dikirimkan ke wali kelas kalian lewat WA group. Selamat pagi, jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap di rumah saja.